Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safarul Ansori, mahasiswa Fisika 2017, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, akan menseminarkan apa yang saya sudah lakukan pada KMT Kerja Mandiri Terpantau. Nah, jadi tulisan saya itu berjudul Pengujian Sampel Geotextile Woven menggunakan American Society for Testing and Material International atau disingkat ASTM. Oke, next. Pada abstrak. Jadi penelitian yang saya lakukan itu kan di B4T ya. B4T Bandung, yaitu menguji sampel geotextile woven dengan metode ASTM internasional, di mana sampel itu kan nanti diuji beberapa pengujian gitu ya. Ada yang kuat tarik, kuat tusuk, kuat sobek, terus mengukur ukuran pori-pori dan yang lainnya. Nah, pengujian ini ditekankan pada pengujian fisik dan sampel tersebut yang mana nanti hasilnya akan sesuai atau tidak dengan kebutuhan lapangan. Jadi kita menguji sampel. Jadi ini permintaan dari misalkan orang lapangan ya, ingin pembuatan jalan gitu. Jadi ya kita uji sesuai kriteria mereka. Jadi kualifikasinya ini. Dan jadi tidak ada standarisasi bahwa ASTM yang bagus itu gimana atau bagaimananya gitu. Jadi ini mah sesuai permintaan lapangan. Oke, next. Kita pengantar, terima kasih, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala semuanya yang telah mendukung saya dan membantu saya hingga saya sekarang bisa menseminarkan apa yang saya kerjakan beberapa bulan yang lalu. Lanjut. Oke, bab 1. Sebentar ya. Bab 1 pendahuluan. Nah, jadi latar belakang kerja mandiri terpantau itu kan ya salah satunya kan adalah untuk memenuhi syarat perkuliahan gitu ya. Jadi saya harus melaksanakan KMT ini yang mana sudah ada di dalam kurikulumnya tersebut gitu. Nah, jadi pas saya di MBA 4T, kenapa saya memilih pengujian geotextile woven? Karena emang saya itu suka akan dunia pembangunan gitu. Jadi saya pengen menguji ini. Terus bahan geotextile woven adalah bahan apa ya? yang mengadopsi teknik seperti tenun tekstil pakaian biasa yang memberikan kuat tarik maksimal. Jadi bahan geotekstil ini yang woven itu ada ada benang lagi untuk tenunan, jadi diperkuat satu arah gitu. Nah, jadi nanti pengujiannya macam-macam. Oke, next. Nah, tujuannya yang pertama itu mendapatkan data sampel geotextile woven dari hasil pengujian selama di laboratorium. Jadi beberapa pengujian nanti saya mengambil datanya gitu. Terus yang kedua memahami proses dan cara kerja alat. Jadi selama di sana banyak alat-alat yang mungkin saya baru kenal gitu alat-alat tersebut. Terus yang ketiga adalah mempraktikkan alat pengujian. Jadi kan tidak hanya saya melihat dan tahu ini alat ini alat ini, tapi saya juga harus mempraktikkan apa yang orang-orang lapangan, orang-orang di laboratorium menguji sesuatu. Terus rumusan masalahnya, jadi kita itu saya akan menjelaskan apa yang dimaksud geotextile woven tersebut. Terus yang kedua, apa yang dimaksud dengan standarisasi ASTM internasional. Jadi banyak sebenarnya standar-standar gitu. Jadi harus mengetahui standar ASTM ini. Terus yang ketiga, bagaimana cara pengujian dari sampel geotextile woven. Terus manfaat penelitian ini sebenarnya banyak sekali gitu ya, tapi biar tidak
melebar gitu. Jadi manfaat penelitian yang pertama itu mendapatkan pengalaman. Jadi sebenarnya pengalaman tuh banyak sekali. Jadi saya rangkum ya mendapat pengalaman di lapangan itu. Jadi banyak yang berkesan itu. Terus yang kedua mengetahui alat-alat pengujian gitu. Jadi jadi ternyata banyak banget itu alat-alat yang saya sendiri tidak tahu gitu. Terus yang terakhir mengetahui serta mempraktikkan pengujian tersebut. Nah, batasan masalah. Jadi biar tulisan ini nggak kemana-mana gitu, saya membatasi bahwasanya bahan sampel geotek solvent yang mana penguatannya satu arah. Jadi saya menggunakan hanya bahan geoteksil woven yang ada rajutannya yang searah, tapi kan ada juga yang rajutannya dua arah atau lebih banyak. Tapi saya menggunakan bahan geoteksil woven yang satu arah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pengujiannya saya hanya melakukan pengujian kuat tusuk, kuat tarik, kuat sobek, kuat tarik mundur dan jepit atau grab dan AOSP gitu. Terus yang ketiga, pengujian dengan standar ASTM internasional. Jadi bukan standar SNI atau standar-standar lain. Saya menggunakan standar ASTM internasional. Terus bab 2 tinjauan umum intensif. Nah, jadi Balai Besar Barang dan Bahan Teknik atau disingkat B4T salah satu unit pelaksana teknikum Departemen Perindustrian. Jadi tempatnya sendiri itu ada di Jalan Sangkuriang nomor 14 Bandung gitu ya. Jadi sekitar di Dago lah tempatnya. Jadi di sana itu banyak sekali pengujian-pengujian, jadi macam-macam lah tentang barang-barang teknik, itu bahan teknik gitu ya. Terus, nah jadi kegiatan di sana sebenarnya banyak sekali gitu ya. Nah, saya di sini termasuk yang bidang standarisasi gitu, karena ya ada bidang sertifikasi, bidang inspeksi teknik, bidang jasa teknik, dan kegiatan jasa lainnya gitu. Jadi saya standarisasi, ini sesuai nggak standarnya gitu. Oke, lanjut. Bab 3, tinjauan pustaka. Nah, jadi geotekstil. Jadi geotekstil itu apa ya? Merupakan suatu bahan sintetis gitu ya. Jadi, nah ini contoh bahannya ya, kelihatan ya gitu ya. Jadi banyak terbuat dari tekstil polimer atau polyester atau polipropilen. Jadi geotekstil dapat digunakan untuk berfungsi sebagai separator, filter, proteksi, dan penguatan. Nah, jadi biasanya bahan ini tuh ditaruh untuk pembangunan gedung atau ya saya sering lihatnya pembangunan jalan tol, jalan raya besar. Jadi di bawahnya itu ada bahan geotekstil, ada VVD, ada PHD. Kalau VVD nanti di ke bawah tanah, PHD itu yang ngampar gitu ya. Gitu. Jadi sebelum tanah dengan cor itu bertemu, jadi ada geotekstil dulu. Ini gunanya untuk apa gitu? Banyak sekali gunanya itu ketika ada air di sana bisa menyerap, bisa mengalir gitu, tidak tidak mengendap, jadi akhirnya cepat rusak jalannya. Dan pokoknya banyak lagi keunggulannya untuk menahan longsor dan yang lainnya gitu. Terus ASTM ya. Jadi ASTM itu ya standar Amerika ya. Jadi ya awalnya dikenal oleh masyarakat Amerika dari Asosiasi Internasional untuk Pengujian dan Bahan. Ketika itu dibuat pada tahun 1898 oleh insinyur dan ilmuwan. Jadi ini awalnya perkumpulan ilmuwan membuat standar-standar gitu. Yang akhirnya sekarang itu ya diakui oleh dunia bahwa ASTM adalah salah satu standar internasional, yang mana di sana banyak sekali peneliti-peneliti dari seluruh dunia gitu. Jadi ketika kita pengen standar A, standar B, di sana banyak sekali gitu. Tapi ya saya cenderung menggunakan ASTM yang tentang barang teknik gitu. Ini di sini ada contohnya, ada ASTM dengan kode D4533 gitu. Nah, ini sebenarnya bisa kita dapatkan dengan cara membeli. Ini tidak gratis gitu. Jadi kenapa? Biar apa ya? Ini sebenarnya royalti untuk yang membuat dan yang mengembangkannya gitu. Oke, next. Nah, terus kuat tarik, pensil
properties. Jadi nah, jadi kuat tarik ini mesinnya ya, mesin Swiss. Jadi mesin ini tuh nanti menarik bahan dengan beban tertentu gitu. Jadi nanti bebannya akan semakin berat. Nanti dia kekuatannya berapa gitu. Nah, jadi bahan ini nanti ditarik sampai putus. Nah, sampai si sampel ininya putus gitu. Jadi ini ketariknya ke bawah gitu. Ini tapi nahan gitu. Nah, jadi ketika putus baru di sana dicek nilainya berapa gitu. Oke, next lanjut. Nah, kuat tusuk. Nah, jadi si bahannya itu dipasang dulu pada piringan. Nanti dipasang, setelah itu ditusuk. Ini tuh untuk mengetahui, jadi di bawah tanah itu banyak bebatuan yang keluar atau yang dari atas ke bawah. Ini tuh untuk menahan gitu. Ini sebenarnya kuat nggak kalau nahan batu yang tajam atau tidak tajam gitu, agar tidak terjadinya kerusakan pada bangunan yang di atasnya. Oke, lanjut. Nah, ini ada kuat sobek. Jadi selain ada kuat tusuk, karena ini geotextile woven satu arah, diperkuat satu arah, ini cenderung dipakai untuk jalan menanjak atau yang horizontal gitu. Jadi ada ketika jalan menanjak ada tarikan gitu. Tarikan dia agak ketika di bawah tanah itu mungkin ada sifat yang pergeseran tanah. Nah, dia tuh nahan gitu. Dia kuat enggak untuk ditahan agar tidak robek gitu. Oke, lanjut. Nah, kuat tarik menurut jepit ini tuh untuk mengetahui grip tensile test ini, jadi ketika di tengah-tengah ini kuat sekali rapatannya, nah di pinggir-pinggirnya kurang, nah ditarik sekuat-kuatnya gitu, dia akan mulur gitu, tarik gitu. Jadi nggak dipres semuanya gitu. Jadi kita tahu nih dia tuh bisa memanjang berapa. Nah, ini kan diukur awalnya tuh 10 cm, nanti nyampe berapa gitu. Oke, lanjut. Ini ada ukuran pori-pori. Nah, ukuran pori-pori itu untuk mengetahui. Jadi ketika di bawah tanah dipasang geotextile ini kan kecil sekali ya pori-porinya. Ini menggunakan pasir kecil ukuran mikron. Nanti pasirnya disaring. Kalau masih tersaring berarti, kalau masih lolos berarti terus diganti pasir yang ukurannya lebih besar lagi. Jadi ini untuk di bawah tanah untuk mengetahui, oh ternyata jika pasir segini tuh tidak tersumbat oleh ini. Jadi kebetulan pembangunannya mungkin harus dengan pasir yang lebih besar atau bagaimana gitu ya. Oke, lanjut bab 4, metodologi penelitian. Nah, jadi pada skema pelaksanaan ini gitu ya, KMT ini yaitu untuk segala kebutuhan untuk pengujian kuat tarik, kuat tusuk, kuat sobek, grab, dan uji pori-pori, yang mana persiapannya tak begitu rumit, namun harus dilaksanakan dengan hati-hati gitu dan profesional. Jadi kelihatan mudah untuk pengujian ini, namun itu harus hati-hati. Ketika kita memasang pada alat itu tidak boleh kendur atau si bahannya itu tidak boleh kecil, harus sesuai standar gitu. Misalkan harus 5 cm, 10 cm atau 7,5 cm gitu. Nah, jadi pertama-tama kita menyiapkan sampel bahan. Nah, tadi bahan yang bergulung-gulung itu nanti kita gunting, kita potong sesuai kebutuhan. Nah, sesuai kebutuhan. Misalkan kita mau uji kuat tarik. Nah, uji kuat tarik kebetulan 10 cm kali 5 kali
20 cm misalkan panjangnya. Jadi kita harus menyesuaikan gitu, mengambil si bahannya tersebut gitu, potong. Terus yang kedua adalah mempersiapkan alat yang dibutuhkan gitu. Nah, misalkan kita mau menguji kuat sobek gitu. Oh, berarti kita harus bikin bahannya yang trapesium, terus kita harus menyiapkan alat switchnya dan juga penjepitnya gitu. Nah, udah disiapin, nanti dipasang semua bahannya kepada alat-alat gitu. Habis itu baru tahap ketiganya melaksanakan pengujian sesuai tadi pengujian apa yang akan dilakukan gitu ya. Terus yang terakhir mencatat hasil pengujian. Jadi ada yang di ujian berlangsung, ada yang setelah ujian berlangsung kita tulis hasilnya. Oke, next. Nah, ini alat dan bahannya ya. Sebenarnya ada beberapa yang gak kebawa karena ini kentang laptopnya, jadi gak bisa. Nah, ini adalah timbangan digital. Terus ini adalah micrometer. Ini adalah alat kuat tusuk ya, namanya Simadu. Terus ini adalah alat penjepit untuk kuat robek. Terus ini adalah alat untuk menarik ya. Ini untuk 3 pengujian. Kuat tarik, kuat sobek, kuat tarik mulur atau grip. Terus ini adalah pasir yang ukurannya mikron, dan ini adalah bahannya. Nah, barang alat-alat yang lain seperti penggaris, ada apa namanya, cutter, baut, obeng dan yang lainnya, banyak ya. Terus tahapan-tahapan penelitian. Nah, selain persiapan diri, ya kita harus memakai jas lab, memakai masker ya karena masih pandemi, terus harus juga memakai safety yang lainnya, mencuci tangan dan yang lainnya gitu. Setelah itu kita mempersiapkan sampelnya ya. Jadi pada pengujian kuat tarik kita harus menyiapkan sampel, terus pengujian sampel, pengambilan data. Ini tahapan-tahapan pada penelitiannya gitu ya. Nah, ini bab 5 data dan pembahasan. Nah, jadi data pengujian kuat tarik ini ada dua ya, ada satu, ada dua. Ini arah panjang, ini arah lebar. Arah panjang itu yang ada tadi apa namanya, anyaman. Nah, itu searah ya. Jadi di sini makanya ini sampel pertama, ini sampel kedua, ini sampel ketiga. Nah, panjangnya sama ya, 100 cm. Milimeter, jadi 10 cm. Lebarnya 5 cm. Beban putusnya gitu. Nah, kenapa ini besar gitu ya? Beban putusnya karena ada diperkuat oleh anyaman tadi. Kita bandingkan dengan yang kiri, ini beban putusnya lebih kecil. Bahkan tidak 50%-nya pun tidak gitu ya. Karena ini di atas 200, ini di bawah 100 gitu ya. Terus perpanjangan itu elongasinya. Ya, elongasinya itu ini lebih kecil daripada ini. Kenapa? Karena ketika diperkuat oleh anyaman, daya terakhirnya itu, daya tahan terakhirnya itu adalah di anyaman tersebut. Ketika anyaman tersebut putus, tak langsung putus itu. Akan tetapi di sebelah kanan yang ini perpanjangannya itu lebih besar. Kenapa gitu? Karena tidak ditahan oleh anyaman. Jadi dia sedikit. Nah, jadi si bahannya itu bisa elongasinya lebih panjang. Akan tetapi beban putusnya lebih kecil. Terus kuat tariknya ini lebih besar, jelas lebih besar karena beban putusnya juga besar gitu. Kan tadi diperkuat tadi oleh anyaman tadi, karena ini menggunakan geotekstil woven, sedangkan yang kanan itu yang arah lebar itu lebih kecil. Nah, regang putusnya ini, regang putus itu dari sini ngambilnya, ada perhitungannya. Oke. Nah, ini data pengujian kuat tarik. Nah, ini kok datanya gini, ini jauh-jauhan gitu ya. Karena bahannya itu ya kita ngambilnya random. Walaupun satu gulungan kita ngambil random,
ya tidak selalu pas kita menggunting menggunakan cutter. Ada yang kemungkinan dalam 5 cm kan lebar 5 cm. Dalam lebar 5 cm itu ada kemungkinan mungkin ada 4 yang anyamannya atau di dalamnya ada 5 anyaman gitu. Jadi kemungkinan yang paling besar ini adalah ada 4 anyaman. Ini juga ini ada 3 anyaman gitu atau 5 anyaman. Jadi kita benar-benar random, tapi ini datanya tidak terlalu jauh ya karena berarti ini tingkat akurasinya bagus. Oke. Lanjut. Nah, ini pengujian kuat tusuk. Nah, ini sampel pertama, sampel kedua, sampel ketiga. Nah, jadi nanti pas yang dipersiapkan, yang tadi ya ditusuk gitu ya. Nah, beban tusuknya itu nanti ada alat yang terus dia. Nah, jadi si ini tuh mampu menahan beban itu kilo 306,5 kilo gitu per diameter. Nah, ini kuat tusuknya itu dia besar-besar gitu. Jadi ini kalau emang misalkan dibandingkan dengan geotekstil non-woven itu jauh banget karena ini ada perkuatannya juga. Ini salah satu kelebihan yang non-woven gitu. Yang woven karena dia ada rajutan. Oke, next. Nah, ini data pengujian kuat sobek. Nah, data pengujian kuat sobek yang atas sama yang bawah itu berbeda. Penjelasannya sama dengan tadi yang awal pengujian kuat tarik karena yang ini arah panjang itu tadi pertama diperkuat ya. Ininya diperkuat. Jadi ininya lebih besar kan. Ini lebih kecil. Oke, karena diperkuat oleh namanya rajutan atau anyaman tadi gitu. Jadi anyaman tadi itu benar-benar mempengaruhi, makanya nanti anyamannya itu dipasangnya arah panjang gitu ya. Terus ini ada data pengujian kuat tarik mundur dan jepit. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan kuat tarik sama percis, akan tetapi bedanya ini mengambil data ini tuh ya di penjepitnya. Kalau kuat tarik tidak menggunakan capit khusus, kalau pengujian kuat tarik mulut dan jepit atau grip tensile, ini menggunakan penjepit khusus. Jadi datanya itu ya, terus standar di dalam standar ASTM-nya itu beda. Kalau ini pun ini kan panjang 100 mm, lebar pun sama itu 100. Tadi kan 50. Ini datanya ya sama ya, bukan maksudnya angkanya beda gitu. Maksudnya ininya beban putusnya sama dengan kuat tarik gitu ya. Karena ini lebih besar daripada yang ini kan. Nah, ini pun kebalikannya gitu. Regangnya tuh kan, regang putusnya ini lebih lebih besar kanan daripada kiri. Oke. Next. Ini dulu ada kesalahan. Ini maksudnya ini kuat pori-pori ya, pori-pori. Data pengujian AOC. Nah, jadi AOC ini ukuran pasirnya setelah kami melakukan pengujian. Ukuran pori-pori 180 sampai 210 mikron itu masih lolos. Ini karena pori-porinya masih terlalu kecil. Gitu. Nah, akan tetapi kalau menggunakan yang pasir berukuran 210 sampai 250 itu tertahan. Jadi rata-ratanya itu 210 lebih kecil daripada pori-pori dan pori-pori lebih kecil daripada 250. Nah, jadi ketebalan si si bahannya itu adalah 2,13 sampai 2,7. Jadi emang ketebalannya itu ya setiap tempat nggak sama itu. Mungkin kalau pengukurannya pas di rajutannya itu mungkin agak tebal atau enggak gitu ya. Oke, next. Nah, jadi kesimpulannya geotekstil woven lebih kuat dibanding dengan geotekstil non woven karena
pada geotextile woven terdapat anyaman tambahan. Kita bisa lihat anyaman tambahan tadi ya. Terus yang kedua, pada kuat tarik, geotextile woven lebih kuat dibandingkan dengan non-woven. Nah, tapi dengan tanda kutip, kuat tarik dengan arah panjang saja. Kalau arah lebar itu berkemungkinan sama. Terus yang ketiga, pada kuat tusuk pun sangat kuat karena nyaman benang cukup rapat untuk menahan tusukan ataupun tekanan tanah baik batuan yang ada di lapangan. Nah, untuk kuat tusuk, bila mana itu sangat tajam batunya, itu kemungkinan datanya sama, kekuatannya sama dengan yang non-woven. Tetapi kalau batunya besar, itu dia lebih kuat. Oke, lanjut. Pada kuat sobek pun sama, pada ujian tarik mulur dan jepit pun sama. Nah, pada ujian pori-pori, ini beda gitu ya. Karena setiap bahan itu memiliki beda-beda pori-pori. Jadi tidak bisa menentukan ini karena woven atau non-woven, tapi kembali lagi kepada siapa yang membuatnya dan tujuannya untuk apa. Emang khusus untuk menahan partikel-partikel kecil atau tidak gitu. Oke. Saran dari saya, hal yang harus diperhatikan dalam pengujian geotekstil adalah keakuratan dalam menerapkan standar dan diminta. Seperti halnya pengguntingan bahan yang akan diuji, terus pemasangan bahan yang benar, pengamatan pengukuran yang jeli. Karena jika pemasangan sampel jika tidak benar, itu akan sangatlah mempengaruhi hasil yang dari pengujian. Jadi pas awal saya melakukan, saya kurang kencang untuk menempelkan bahan, sehingga pas pengujian bukannya si sampelnya putus, akan tetapi melorot. Gitu. Jadi hal-hal kecil pun harus diperhatikan, karena pergeseran walaupun sedikit itu mempengaruhi hasil. Oke, sekian dari saya. Sungguh menyesal dalam penulisan ini, saya pribadi sangat tidak memanfaatkan waktu, takut, gelisah, dan bingung hingga akhirnya kecewa. Semoga ini menjadi pelajaran yang amat sangat berharga. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.